Para ulama berbincang tentang sebab-sebab yang membolehkan wanita menggugat suaminya cerai. Nggak bisa lagi dia bersama sama suami. Yang pertama, kalau suaminya tidak memberikan nafkah yang sesuai. Suami nggak ngasih nafkah, anak-anak terlantar. Si istri boleh nggak gugat cerai? Boleh. Kalau tadi suaminya kawin lagi, suami anak ini Ustaz gajinya sebulan 2 juta Ustaz. Biasanya ngasih anak 1 juta. Setelah kawin lagi ngasih anak 500.000. Kata dia harus adil. 500 buat apa bang? Ini anak-anak SPP 225, listrik 200. Berapa udah? 425. 75 buat makan apa bang? Ya puasa Daud. Bininya suruh puasa Daud. Astagfirullah. Jadi kalau suami memang tidak mencukupi, tidak memberikan nafkah yang sesuai, istri boleh gugat cerai. Dia ngelihat ini suami Ustaz masih punya utang sama anak nggak bayar, kawin lagi tahu-tahu. Baik, kita bicara buat para wanita, para orang tua juga. Kalau dia mendapati menantunya kawin lagi, apa sikap dia? Apakah dia suruh putrinya gugat cerai? Atau dia akan marah kepada menantunya? Atau apa? Dia lihat. Kalau sang suami ini, tadi yang pertama, di antara sebab yang membolehkan seorang wanita gugat cerai, suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup. Yang sesuai lah. Bukan yang berlebihan, yang sesuai. Yang kedua, kalau suaminya ini membahayakan istrinya, melakukan tindakan perbuatan baik secara verbal, dia ada kekerasan atau secara fisik sehingga sang perempuan tidak mampu, atau suaminya, ya ini yang pertama, pokoknya mengganggu dia, menyakitin dia, mendolimin dia, punya hak gugat cerai. Sejak suami ana nikah lagi Zat, dia sekarang suka menghina ana. Ya kalau ngelihat ana, aduh udah tua renta kayak gini, syukur nggak ana ceraikan. Astagfirullahaladzim. Ini sudah menyakitin jamaah. Padahal Allah mengatakan tentang pernikahan, fa imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Engkau jaga tuh perempuan itu istrimu dengan cara yang baik, atau engkau ceraikan dengan cara yang baik. Jangan disakitin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Wail, neraka atau lembah di neraka, atau kecelakaan buat orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang kalau beli barang nimbang, masya Allah dia minta tambahin. Tapi kalau dia yang jual, dikurangin timbangannya. Di dalam rumah tangga ada suami-suami mutaffifin. Siapa mereka? Yang nuntut haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Maka sang perempuan punya hak kalau dia disakitin sama suami.
Ingat, bukan karena kawin lagi, tapi karena dia Ustaz setelah kawin lagi dia berubah Ustaz. Masuk rumah nggak pernah tersenyum lagi. Dulu manggil anak sayang, nggak ada sayang-sayangan. Ucapannya nggak enak. Biasanya kadang-kala memang karena dipengaruhin sama istri keduanya. Ada yang seperti itu. Sang suami mau menceraikan istrinya, malu. Bagaimana dia paksa istrinya, dia yang gugat cerai. Supaya orang tahu wanita ini nggak baik. Itu kau zalim. Dan seharusnya engkau bisa mendidik istri keduamu. Makanya yang mau nikah lebih dari satu, syarat istri keduanya itu ya yang solehah. Bukan hanya ketemu di warung antum kawinin. Enggak, anak cocok Ustaz melihat ini. Astagfirullah. Bukan, tetap yang soleha, yang agamanya dan akhlaknya baik. Sehingga akan menjaga rumah tangga dua-duanya. Artinya istri antum yang kedua malah yang jaga istri antum yang pertama. Subhanallah. Yang ketiga, istri boleh gugat cerai kalau suaminya memaksa dia berbuat kemungkaran, melakukan perbuatan dosa. Dulu ada seorang wanita curhat sama anak, Ustaz, anak itu pernah dikunciin kamar sama suami, disuruh nyabu Ustaz. Sampai anak loncat dari jendela. Boleh gugat cerai? Boleh. Dipaksa suaminya untuk melepas jilbabnya. Ada yang suami-suami nggak suka istrinya hijrah, kemudian dia paksa, maka dia boleh. Kalau disuruh berbuat kemungkaran. Baik, kemudian yang keempat, Masya Allah. Yang keempat, kalau ditinggal lama sama suaminya, suami kerja ke luar negeri, nggak pulang-pulang, kirim duit aja. Suami bilang, Dek, ana mohon maaf, dia nggak bisa pulang, tapi fulus ana kirim tiap bulan. Nggak apa-apa bang. Suami kenapa nggak pulang? Kawin lagi dia di sana sudah. Iya jangan, nggak pulang setahun 2 tahun, tenang dia. Si istri, bang kapan pulang bang? Sabarlah, rumah kan belum jadi. Bang, tapi aku nggak kuat bang. Waduh, kalau nggak kuat ini gimana? Abang pulanglah. Si suami nggak mau pulang, maka sang istri punya hak untuk gugat cerai. Karena dia merasa tadi kebutuhan biologis dia nggak terpenuhi. Tapi kalau sang istri nerima, nggak apa-apa bang. Fadhal. Silahkan. Dan ada perempuan jamaah yang kerja di luar negeri. Kan kadang-kala ada yang lakinya keluar negeri atau perempuannya keluar negeri. Itu perempuannya TKW itu sebagian, nggak banyak, yang anak hadapin di beberapa kasus ya. Dia itu di Madinah kawin lagi sang istri, padahal punya suami. Ketika ditanya, ibu gimana kawin lagi? Saya sudah izin sama suami. Loh, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa punya suami 2 itu, nggak bisa. Iya Ustaz, satu di kampung, satu di Madinah Ustaz katanya. Kalau perempuan dia merasa nggak mampu, dia gugat cerai. Saya ngatakan, bang, ceraikan aku lah bang. Aku kayaknya nggak tahan kalau harus 2 tahun di negeri ini.
Kan kadang-kala sebagian pembantu itu ya bertahun-tahun jamaah. Ada banyak mukhalafah syar'iyah. Tapi tadi kalau dia memang merasa nggak mampu, maka dia punya hak untuk gugat cerai. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, kalau suaminya dipenjara. Gimana sekarang? Suaminya dipenjara, divonis 5 tahun. Tapi kalau nggak salah sebagian penjara itu sudah menyediakan bilik khusus. Iya. Betul nggak? Siapa yang pernah dipenjara? Siapa? Anak kasih hadiah aja mah. Artinya apa benar nggak tahu, anak-anak nggak tahu. Apakah memang ada dalam artian orang-orang yang di penjara itu disediakan kamar khusus sehingga istrinya bisa datang? Apa seperti itu? Antum jangan cuma iya goyang-goyang kepala. Kita jangan sampai kasih berita hoax ya mah. Kita mau dari pelaku. Masya Allah. Dari yang benar, enggak Ustaz, benar Ustaz. Ana udah kayak gitu dulu. Enggak, sahih apa enggak jemaah? Atau yang polisi lah mungkin yang tahu. Ada enggak? Atau itu hanya wacana? Wacana yang digulirkan. Memang salah satunya perempuan itu punya gugat cerai. Bukan dikatakan aduh perempuan ini tidak setia. Bukan tidak setia. Karena terlalu lama ditinggal sama suaminya dan membahayakan diri dia. Dari sisi umpamanya kebutuhan biologis dia. Yang kedua dari sisi nafkah. Suaminya udah gak ngasih nafkah sama sekali. Dia kerja sendiri sekarang. Mungkin dengan dia gugat cerai, mungkin ada yang mau nikahin dia. Sehingga dia bisa hidup terhormat. Ada yang memberikan nafkah kepada dia. Nah, kemudian yang ke-6. Kalau sang wanita melihat di suaminya ada aib, ada kekurangan secara fisik, seperti impoten umpamanya. Atau disebutkan oleh sebagian ulama, suaminya memiliki aroma yang buruk. Bau aja. Nggak kuat, artinya aromanya memang nggak. Atau ya suaminya punya penyakit yang sudah nggak bisa melayani istrinya, atau punya penyakit yang menular, yang menakutkan. Maka di sini dia punya hak gugat cerai. Hak ya, bukan berarti dia harus gugat cerai, enggak jamaah. Ada istri yang tetap bersabar dan itu jadi ihsan, jadi kebaikan buat sang istri. Kemudian yang ke-7, apabila suaminya melakukan dosa-dosa besar. Suaminya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Suaminya minum khamar. Suaminya berzina, nyabu. Maka sang istri boleh gugat cerai. Tapi suaminya kawin lagi, enggak boleh gugat cerai.